Oke, kita ulang ya. Selamat malam, shalom semuanya, di mana saja Ramai, bro. Ibu berada. Malam ini kita lanjutkan dengan sesi kelima tentang akar masalah dari dosa. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon jadikan malam ini malam yang penuh berkat bagi kami semua. Agar kami semua boleh belajar dengan benar dan hidup kami diubahkan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Mohon pencerahan yang datang dari Engkau, Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Pada pelajaran kita yang lalu, kita sudah belajar baru 2 pasal, beberapa ayat yang berhubungan dengan topik utama kita, yaitu manusia. Malam ini kita akan lanjutkan, tetapi sebelum itu ada hal penting yang harus kita ulang. Beberapa hal yang di sesi yang lalu belum didalami. Untuk itu saya akan share screen-nya sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya share sebentar. Oke. Ya. Co-host, apakah ini diterima dengan baik? Diterima, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di pembahasan kita yang lalu, kita sudah sampai pada Kejadian 2 sampai akhir ya. Tapi kita perlu mundur sebentar untuk mengulang karena ada hal penting juga di sini. Setelah Adam ditempatkan di Eden, itu dalam Kejadian 2 ayat 15, dan memberikan satu hukum, yaitu tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yaitu ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Itu Kejadian 2 ayat 18 sampai 22. Nanti dibaca lagi. Mengapa Tuhan Allah menyediakan penolong yang sepadan? Tentu ada tujuannya. Sepertinya manusia ditempatkan di Eden. Banyak orang berpikir bahwa Eden adalah taman yang indah, yang tidak berbahaya. Tetapi kita tahu bahwa di Eden ada ular yang melingkar di pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Artinya sebenarnya Eden adalah taman yang angker kalau zaman sekarang kita boleh bicara. Mengapa Adam diberi penolong yang sepadan? Ya, alasannya bisa banyak. Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tapi kalau kita mengerti tafsir lebih jauh, karena di Eden itu ada bahaya, manusia butuh penolong yang sepadan untuk berjuang bersama-sama supaya menang melawan segalanya. Ingat dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia diajar untuk menjadi penguasa di bumi. Harus menguasai seisi bumi. Harus menjadi pengelola bumi yang memimpin di bumi. Kalau begitu, manusia harus mengalahkan semua rintangan yang mungkin terjadi. Nah, rintangannya bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Kita tahu bahwa si ular ini adalah personifikasi daripada si iblis. Tentu saja iblis itu non-fisik. Nah, mengapa diberi penolong? Kemungkinan lain lagi, di samping memang Adam tidak baik kalau seorang diri, kemungkinan kita akan lihat nih,
Penolong yang sepadan ini penolong yang seperti apa? Mengapa diberikan ke Adam? Apakah ada yang tidak bisa Adam lakukan atau bagaimana? Tanpa penolong. Nah, dalam teks Ibrani, kata penolong yang sepadan ini dipakai kata Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo ini diterjemahkan dalam LAI kita menjadi penolong yang sepadan. Terjemahan ini tentu saja tidak salah. Tetapi seperti biasanya, sesuatu yang diterjemahkan pasti terjadi loss in translation. Sudah pasti. Contoh sederhana. Apa ya contohnya ya? Contohnya begini. Kalau kita berkata bahwa aku baru makan, sekarang perutku mahteh. Mahteh itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa coba? Nggak bisa diterjemahkan. Diterjemahkan kenyang, mahteh itu bukan kenyang biasa. Diterjemahkan sangat kenyang, ada benarnya, tetapi tetap hilang. Konteks yang sebenarnya, feeling-nya hilang, mood-nya hilang. Mahteh itu makan, kenyang plus berat sekali gitu, matanya udah ngantuk dan sebagainya. Itu mahteh namanya. Dalam bahasa sekarang itu nendang, makan kok nendang. Coba bayangkan kalau ada orang makanku nendang. Lalu diartikan orang secara harafiah. Loh, ngapain makan nendang? Nah, nendang di situ bukan harafiah, mahteh. Mantep gitu. Nah, sama. Ezer Kenegdo. Kalau cuma diterjemahkan penolong yang sepadan, orang bisa salah mengerti. Sepadan apanya? Banyak orang mempunyai pikiran bahwa sepadan itu sama gitu cara berpikirnya. Sama gitu dalam banyak hal. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Kejadian 2 ayat 18. Ayat inilah salah satunya yang memakai kata Ezer Kenegdo. Saya baca di berbagai versi Alkitab. Di NIV diterjemahkan sebagai a helper suitable. Jadi penolong yang cocok untuk Adam. Di King James diterjemahkan an helpmeet. Penolong yang pas buat Adam. NKJV, New King James Version, menerjemahkan a helper comparable. Artinya penolong yang sebanding. Ya. ESV menerjemahkan a helper fit. Penolong yang pas, fit gitu. Nah, NRSV menerjemahkan a helper as his partner. Sebagai partner, sebagai pasangan. Nah, di LAI baru diterjemahkan sebagai penolong yang sepadan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita pelajari lebih lanjut, kata Ezer ini artinya memang penolong. Tetapi banyak orang merasa bahwa penolong Adam itu, bahwa Hawa itu lemah. Seolah-olah demikian pengertian banyak orang. Padahal Ezer ini penolong yang kuat, bukan yang lemah. Kata ini muncul 65 atau 66 kali di Perjanjian Lama, tergantung terjemahannya terjemahan yang mana. Contohnya di Mazmur 54 ayat 4. Allah adalah penolongku. Penolongku di situ adalah Ozerli. Ozerli itu artinya my helper, penolongku. Ya. Nah, di contoh lain lagi Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, Ozernu, tolonglah kami. Itu dari sama dengan Ezer. Jadi tolonglah kami ya Allah. Allah loh yang dimintai. Pakai kata Ezer juga. Jadi penolong yang pakai Ezer ini rupanya penolong yang kuat, bukan yang lemah. Jadi orang salah mengerti kalau menganggap lemah kaum Hawa. Ya. Memang tidak sekuat Adam fisiknya, tetapi bukan lemah.
Ya. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan kenegdo itu dari akar kata neget. Ini muncul 154 kali di Perjanjian Lama. Sering dipakai juga kata ini. Artinya adalah that which is opposite. Opposite itu artinya yang berlawanan. Bayangkan Adam diberi pasangan yang berlawanan. Atau yang beroposisi, seolah-olah bermusuhan. Tapi bukan bermusuhan. That which correspond, yang sesuai atau cocok. In front of, di depan. Kalau kita bongkar ini lebih lanjut ya, cuma kita tidak akan bongkar di sini, karena ini bukan pelajaran sastra Ibrani. Bapak Ibu kalau mau belajar sastra Ibrani, ada Ibu Rita, ya, akan dalam sekali di sana. Tapi kita akan menarik benang merahnya supaya tafsirnya benar. Nah, istilah ezer kenegdo ini kalau diterjemahkan secara harafiah, berarti penolong yang berlawanan atau beroposisi. Jadi bukan penolong yang lemah, tetapi yang kuat. Yang dapat melengkapi apa yang tidak dapat dilakukan oleh pasangannya. Dalam hal ini Adam. Ibarat laki-laki itu pilotnya, perempuan adalah co-pilot. Ibarat laki-laki itu pegang senjata, sang perempuan juga pegang senjata, membantu sang pemimpin. Laki-laki pemimpinnya soalnya. Ya, mulai sekarang, implikasinya ini jelas. Jadi tidak boleh ada seorang suami yang menganggap enteng istrinya. Seorang istri tidak boleh merasa lemah. Seorang istri adalah pendamping suaminya, yang menolong suaminya. Yang tidak bisa dianggap lemah. Ya, oke. Bahkan dalam satu website para rabbinik, ya, Yahudi rabbinik, kabat.org, itu ada komentari yang sangat terkenal, komentari dari Rashi, itu diterjemahkan begini. And the Lord God said, dan Tuhan Allah berkata, it is not good that man is alone. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. I shall make him a helmet opposite him. Aku akan membuat baginya seorang penolong yang beroposisi, seorang penolong yang berlawanan dengan dia. Bapak Ibu perlu perhatikan baik-baik. Seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memang jenis kelaminnya berlawanan. Makanya tandanya 1+1 ibarat mur dan baut, klop. Ya, dalam segala hal. Saling melengkapi. Nah, lebih lanjut, di komentari dikatakan begini, a helpmate opposite him. Ini bahaya ini. Komentar ini kalau didengar oleh orang-orang yang nggak benar. Dikatakan begini, Rashi membuat komentari, if he is worthy, jika ia benar, seorang suami benar, she will be a helpmate. Istrinya akan menjadi penolong. If he is not worthy, jika seorang suami nggak benar, she will be against him, to fight him. Seorang istri akan memerangi suaminya, karena suaminya nggak benar. Dalam hal ini sebenarnya memerangi dalam hal ini tentu saja sebenarnya menolong supaya suaminya bertobat, supaya suaminya menjadi benar lagi. Jadi salah pengertian seorang istri yang tunduk mati sama suaminya, disuruh apa saja mau, meskipun suaminya salah. Itu salah. Sebab semua kita milik Tuhan. Seorang istri sebenarnya milik Tuhan. Cuma dalam hal ini ditaruh di bawah suaminya. Agar menolong suaminya. Ya, oke. Di ayat ke-23, Kejadian 2 ayat 23, ketika manusia atau Adam itu melihat Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini ekspresi Adam, wow gitu kira-kira melihat Hawa. Karena biasanya dia melihat yang berbulu, hewan-hewan semua maksudnya. Sekarang dia lihat yang cantik sekali. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dalam bahasa Indonesia itu nggak jelas tuh, kenapa perempuan kok diambil dari laki-laki? Emang kenapa? Tapi kalau dalam bahasa Ibrani jelas, ada permainan kata di sini yang cantik, ya, bahwa perempuan itu Isah dan laki-laki itu Ish.
Isah itu diambil dari is. Dari hurufnya saja, Isah itu berasal dari is. Begitu. Ini permainan huruf ya. Tapi sebenarnya hubungan suami istri ini dipakai Alkitab untuk menunjukkan bahwa di suatu keluarga itu ada hierarki. Yaitu hierarki antara suami dan istri. Bahkan Rasul Paulus menjelaskan bahwa hubungan antara Kristus dan jemaat itu seperti hubungan suami istri. Dan Allah menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 nanti dibaca di rumah. Bapak Ibu, pelajaran kita akan semakin menarik tapi banyak ayat dan butuh fokus. Bapak Ibu yang tidak mencatat, tidak apa-apa, tapi mencatat lebih baik. Yang bagi yang tidak mencatat, harus install, harus pasang software online Bible Study. Di software online Bible Study, setiap hari saya berikan poin-poin yang penting-penting begini, sehingga setiap hari seperti belajar. Setiap hari sudah disediakan tools-nya, supaya Bapak Ibu bisa belajar dimanapun di handphone, setiap hari. Setiap hari akan diperbaharui, saya perbaharui terus. Jadi silahkan diinstal, itu pun gratis. Jadi hari ini kita gunakan teknologi semaksimal mungkin, supaya kita semua bisa belajar senyaman mungkin, segampang mungkin, tapi harus sedalam mungkin. Beda dengan orang zaman dahulu, baca buka Alkitab saja lama. Hari ini di handphone sudah jelas, cepat. Ya, oke, kita lanjutkan. Laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging. Ini adalah Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat, kalau baca Alkitab, harus bisa membedakan mana yang harafiah, mana yang figuratif. Satu daging di sini harafiah atau figuratif. Tentu saja figuratif. Memangnya kalau suami sama istri menikah lalu nempel dipakai lem gitu dagingnya. Kan tidak, tetap dua pribadi. Satu daging di sini menandakan bahwa keduanya menjadi satu tim di dalam Tuhan. Menjadi satu kesatuan. Menjadi echad. Hati-hati Bapak Ibu. Echad. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu tunggal, esa. Echad. Menjadi satu tim dalam mengiring hidup ini menuju ke kesucian Tuhan yang Tuhan inginkan. Jadi satu daging di sini bukan fisik, harafiah. Perhatikan baik-baik ya, mulai sekarang Bapak Ibu harus sudah bisa membedakan mana fisik, mana harafiah. Mana yang figuratif. Keluaran 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Figuratif atau harafiah? Kalau kita mengerti ini sebagai harafiah, ya nggak apa-apa juga. Mengapa? Karena terbuka pengertiannya, menjadi malu karena telanjang. Tetapi di balik itu ada juga pesan teologisnya, bahwa manusia itu menjadi telanjang di hadapan Tuhan. Tanda kutip, malu, memalukan, bersalah, berdosa. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, jangan salah harafiah atau figuratif, atau dua-duanya juga bisa, nggak masalah. Asal pengertiannya benar, tafsirnya. Ya, kita main di ranah tafsir ini soalnya. Jadi tidak membaca secara fisik semua. Nah, kita lanjutkan topik utama kita malam ini. Akar masalah dari dosa itu apa sih? Apa yang menjadi penyebab dosa itu? Inilah yang terjadi sampai hari ini sama, akar masalahnya masih sama. Coba kita perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan baik-baik. Si ular memulai pembicaraan dengan Hawa. Si ular berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Si ular ini menyampaikan hoax, berita palsu kepada Hawa. Setan memang sukanya membuat hoax. Jadi hari ini hati-hati kalau kita menulis di medsos, bicara, jangan hoax. Apalagi pengkhotbah-pengkhotbah yang ngawur-ngawur itu. Baca internet, dikhotbahkan ngawur. Cari sensasi aja. Bertobatlah kita semua. Kita pernah buat salah juga. Ya, oke. Kenapa ini hoax? Karena yang sebenarnya tidak seperti itu yang Tuhan Allah firmankan. Itu Kejadian 2 ayat 16-17 itu kan nggak begitu. Coba saya ulang ya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, supaya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Satu ayat nih. Kalau cuma ayat 16, apa yang dikatakan oleh setan ini, ular ini benar. Makanya kita semua tidak boleh pakai satu ayat. Harus dilihat konteksnya. Sebab di ayat 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan baik-baik, si ular, si jahat ini, memulai pembicaraan dengan menyampaikan berita bohong, kebohongan. Ada Alkitab diambil sebagian, supaya konteksnya berlawanan, untuk menyesatkan manusia. Sebenarnya kalau dibaca 16-17, akan benar. Tapi kalau dibaca 16 saja, seperti yang dilakukan oleh si ular, itu berlawanan artinya. Menyesatkan itu. Kita lihat apa responnya Hawa. Hawa tentu tahu dong firman Tuhan. Memang tidak dicatat di Alkitab. Tapi ingat, Adam diberi wewenang untuk menguasai bumi, untuk memimpin. Termasuk memimpin istrinya. Dan tentu saja hal penting ini disampaikan oleh Adam kepada Hawa. Pasti. Ya, itu pasti. Jadi kalau Hawa itu pasti tahu apa yang sebenarnya dilarang. Tidak mungkin Hawa tidak tahu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ayat 2 dan ayat 3. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, nah ini rupanya Hawa ingat 16 dan 17. Ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Kesalahan Hawa adalah menambah kata raba di sini. Padahal firman Tuhan tadi tidak ada kata raba. Tidak ada kata raba. Jadi, Bapak Ibu perhatikan, permulaannya adalah si ular, si jahat memulai menyampaikan hoax kepada si Hawa. Mencomot ayat Alkitab, ayat 16-nya saja. Padahal 16 dan 17 tidak bisa dipisahkan. Hawa ingat, nggak mungkin cuma 16, 17. Artinya, 17-nya harus dibaca juga. Nah, tetapi Hawa salah. Kenapa? Dia menambahkan satu kata. Raba. Kita hari ini belajar. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Ada ayat-ayat Alkitab yang dicomot satu atau dua ayat. Lepas dari konteksnya. Bahkan berlawanan dengan konteksnya. Makanya lahir teologi kemakmuran. Lahir teologi yang aneh-aneh. Yang mistik.
Ada banyak sekali. Ada hyper grace, dan sebagainya. Ini karena suka main comot ayat. Ayat yang benar tidak dibaca utuh. Bahkan suka nambah-nambahin banyak orang. Kalau nggak tahu, jangan nambahin. Ditambah-tambahin sehingga konteksnya langsung melenceng, sesat. Kan hari ini banyak sekali yang mengajar, kalau kamu jadi Kristen, kamu akan kaya raya di bumi. Sementara Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Bahaya jadi kaya itu kalau tidak mengerti kebenaran. Ya, jadi jangan sembarangan kita belajar kitab Kejadian ini, dampaknya sampai hari ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya share lagi screen-nya. Ya, ditambahkan kata raba. Lalu apa kata si ular berikutnya? Ini dialog antara ular dan Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hoax lagi yang disampaikan oleh si ular. Coba dibaca Kejadian 2 ayat 17. Kalau kamu makan, kamu nanti mati, kata Tuhan. Tapi si ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waduh. Sebenarnya lawan kita itu hoax. Injil palsu, ajaran palsu. Itu hoax semuanya itu. Injil yang benar itu firman kebenaran. Bukan hoax. Jadi hoax mula-mula terjadi di taman di Eden. Itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Mengapa bisa jatuh karena hoax? Ini mari kita lanjutkan. Si ular bisa membuat hoax yang menarik loh. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Si ular bicaranya manis, si Hawa mikir juga ya, iya ya, jangan-jangan Allah tahu tuh, nanti aku jadi tahu yang baik dan yang jahat. Dan mungkin aku nggak mati. Waduh, pikiran ini menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Karena tidak mempercayai perkataan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata kalau kamu makan, kamu mati. Nggak pakai penjelasan lain, pokoknya mati kamu. Si ular berkata sebaliknya. Lah kok manusia lebih percaya si ular dibanding Tuhan Allah? Salah siapa? Tentu saja salah manusianya. Masa Tuhan menentukan Hawa tanpa sadar makan buah itu? Kan enggak. Kebinasaan manusia tidak dirancang oleh Tuhan. Jadi konsep predestinasi itu salah, saudara. Konsep predestinasi itu sebenarnya menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang membuat skenario nanti Adam jatuh, nanti Hawa jatuh. Nah ya, yang buat Tuhan, yang bertanggung jawab harus Tuhan kalau begitu. Tidak. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Selem demut. Ingat itu. Jadi manusia tentu punya kesadaran untuk memilih. Tapi tentu saja dengan akibat yang harus ditanggung. Nanti kamu mati, kata Tuhan. Ini bukan sandiwara, ini beneran. Jadi kalau perempuan ini lanjutnya, mari kita lanjutkan dulu. Coba, ini penyebab utama ini. Perempuan itu melihat pakai matanya bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Kayaknya enak dimakan. Sedap kelihatannya. Dia pakai panca inderanya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oh, nanti kalau aku makan, aku bisa mengerti loh. Bisa menjadi seperti Allah. Waduh. Lalu, Hawa membuat keputusan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Adam pun makan. Waduh. Kejadian 3 ayat 7.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini harafiah atau figuratif? Atau dua-duanya? Dalam teknik tafsir, kita harus menafsir dengan benar. Karena tafsiran yang kita lakukan di kitab Kejadian harus cocok dengan tafsiran nanti kitab Wahyu dan seluruh kitab di Alkitab. Kalau tidak cocok artinya tafsirannya salah. Sebab Alkitab kita tidak bisa salah. Ya. Nah, terbuka matanya itu maksudnya harafiah begitu. Apa tadinya merem Adam dan Hawa. Ini kan ungkapan bahwa mereka menjadi mengerti. Ingat baik-baik tuh. Kalau terbuka diartikan fisik, tadinya merem dong, sekarang terbuka. Kan bukan itu artinya. Oh, terbuka ini artinya menjadi mengerti. Kok bisa menjadi mengerti? Pengertiannya berubah. Mindset-nya berubah. Tadinya dia polos, telanjang nggak apa-apa. Seperti anak kecil kalau polos kan mandi berdua juga nggak apa-apa. Tapi ketika pengertiannya diisi, jadi malu. Nah, ya. Jadi kalau ada orang yang mengartikan ini telanjangnya fisik, ya nggak apa-apa. Tapi yang terbukalah matanya itu pasti bukan fisik. Maka Adam dan Hawa, mereka berdua mengerti, terbuka matanya, tanda kutip. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, telanjangnya beneran telanjang boleh. Ada yang mengartikan telanjangnya itu jadi ini Pak, ketahuan keberdosaannya. Ya bisa juga. Tapi telanjang secara fisik juga karena mindset-nya berubah. Ya. Demikian ya, kita lanjutkan. Karena itu, manusia itu bersembunyi dari Tuhan karena ketelanjangannya. Jadi malu. Adam dan Hawa bersembunyi. Sehingga dicari-cari oleh Tuhan. Tuhan, Adam kok di mana Adam? Nah, ini harafiah atau figuratif. Adam kok di mana Adam? Banyak orang kalau membaca ini bingung. Masa sih Tuhan tidak tahu? Tentu Tuhan tahu. Tapi ini menunjukkan ekspresi atau ungkapan Tuhan bahwa Tuhan itu selalu mencari manusia yang hilang, yang sembunyi, yang jauh darinya. Engkau di mana? Kau jangan jauh-jauh dari aku. Kira-kira begitu. Ya, bukan Adam sembunyi main petak umpet dengan Adam begitu, bukan dengan Tuhan, bukan. Ya, ini harus dimengerti dengan benar. Ada pesan teologis di balik kalimat itu. Kalau mau diartikan fisik, nggak apa-apa, tapi diartikan teologisnya juga harus diartikan. Secara fisik mungkin Adam jadi mengerti telanjang, dia sembunyi. Karena dia mengerti bahwa ia telanjang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Adam ditanya oleh Tuhan, apa engkau makan buah itu? Adam menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, Tuhan, itu yang memberi aku buah. Adam ini rupanya juga nggak benar nih. Kan yang di sampingnya itu penolong yang sepadan. Kalau yang di sampingnya itu salah Hawa, ya dia harus peringatkan dong, jangan kau makan Kalaupun sudah makan, ya sudah, diampuni. Tapi jangan ikutan makan. Sebab Adamlah pemimpinnya. Sebab yang harus bertanggung jawab Adam sebagai pemimpin keluarga. Adam ditunjuk sebagai yang berwenang. Makanya Tuhan berfirman kepada Adam, Adam yang harus sampaikan ke Hawa. Hawa ini kan ezer kenegdo. Harusnya menolong suaminya. Ini malah menjatuhkan. Waduh,
Ini kesalahan besar. Adam menyalahkan Hawa. Dia tuding-tuding Hawa. Itu perempuan yang kau berikan itu Tuhan. Si Hawa disalahkan. Hawa menyalahkan si ular. Jadi saling nunjuk-nunjuk. Ular sih yang goda Tuhan. Ular sih. Gitu. Ya. Hari ini jangan pernah kita menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita berbuat salah, yang harus dipersalahkan adalah diri kita sendiri. Jangan mengulang kesalahan di Eden. Jangan pernah mengulang. Ya, itu adalah bagaimana Adam mulai menyalahkan Hawa. Padahal tadinya Adam berkata, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Tapi setelah berbuat salah, maling salah-salahan. Ya, oke, kita lanjutkan. Di ayat berikutnya, Tuhan lalu menghukum ular itu, ular tanda kutip, ular terkutuk. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini harafiah atau figuratif? Kalau kita baca, ini sepertinya harafiah ya Bapak Ibu ya. Karena detail sekali ceritanya. Tetapi implikasinya apa? Loh, kalau gitu dulu ular itu tidak merayap dong. Tidak menjalar. Kalau begitu dulu ular bisa bicara dong. Kalau mikirnya harafiah. Ya kan? Kita akan melihat sebenarnya ular ini harafiah atau tidak di ayat berikutnya. Sebab Alkitab itu lengkap penjelasannya. Apa sih konteks sebenarnya cerita ini? Yang kelihatannya kalimatnya harafiah atau fisik? Ya, di ayat berikutnya kita lihat. Ayat 15. Di ayat 15 dikatakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di situ adalah si ular, dan perempuan ini Hawa. Antara keturunanmu, keturunan si ular, dan keturunannya, keturunan si perempuan, Hawa, keturunannya akan meremukkan kepalamu, keturunan Hawa, perempuan ini, akan meremukkan kepala si ular. Dan engkau, si ular, akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau ular ini diartikan harafiah, maka firman ini berkata, turun-temurun kita bermusuhan dengan binatang ular. Kan begitu artinya. Kacau kan pengertiannya. Jadi ini bukan harafiah si ular ini. Masa kita dibuat musuhan sama binatang ular? Tidak tandingan lah ya, ular kita tembak mati. Dan tidak bahaya. Tapi ini musuh yang berbahaya. Jadi ular di situ pasti bukan harafiah. Ular di situ pasti si iblis atau setan. Ya, kalau masih ada yang berpikir itu harafiah, ya coba dijelaskan. Kejadian 3 ayat 15 ini. Kalau gitu kita semua musuhan sama ular. Ya. Nah, ayat ini disebut proto-evangelium. Ini Injil yang pertama. Berita baik yang pertama. Adam dan Hawa mengerti bahwa akibat dosa itu tidak hanya telanjang. Karena Tuhan berkata, di mana engkau makan, kamu pasti mati. Jadi Adam dan Hawa ketakutan. Tadinya mereka hidup kekal, tidak bisa mati. Sekarang bisa mati. Tapi Tuhan Allah sangat mengasihi ciptaannya. Makanya setelah manusia berbuat salah, langsung keluar nubuatan yang pertama ini. Proto-evangelium ini. Yaitu Injil yang pertama, berita baik yang pertama buat Adam, buat Hawa, buat seluruh manusia, keturunan Adam dan Hawa. Apa berita baiknya? Keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepala si ular.
Ini suatu lambang, figuratif tentunya, suatu lambang bahwa suatu hari keturunan manusia akan lahir juru selamat yang mengalahkan si iblis. Ya, yang akan mengalahkan si iblis. Inilah nubuatannya. Inilah Injil yang pertama sebenarnya, proto-evangelium. Dengan demikian sebenarnya kita tahu bahwa Adam harusnya memenangkan pertandingan melawan iblis. Harus memimpin, jadi pemimpin. Kalau seandainya Adam menang, ia akan hidup kekal selamanya. Di Eden, di bumi. Dan bumi tidak terkutuk. Dan bumi menjadi surganya manusia. Salah satu surganya manusia. Karena bumi, manusia hidup kekal di bumi selamanya dan turun-temurun. Ya, tetapi manusia jatuh dalam dosa, bumi pun terkutuk. Nanti kita lihat ya. Manusia menanggung akibat dari dosa ini. Apa akibatnya? Coba kita baca ya. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini tentu saja fisik sebenarnya, tidak ada arti figuratif lain. Ya, kita baca, kita ulang. Firman-Nya pada perempuan itu, ini Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ingat, ini benar-benar harafiah. Perempuan akan kesulitan waktu mengandung. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Makanya seorang ibu yang melahirkan anak kesakitan. Kalau gitu sebelum jatuh dalam dosa nggak kesakitan ya Pak, seandainya melahirkan? Ya pasti. Kan Alkitab yang berkata begini. Akibatnya sekarang kesakitan. Ya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ada efek sampingnya dosa ini. Seorang suami akan berkuasa atasmu. Ini perlu kita dalami nanti artinya pada sesi berikutnya ya. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, Adam, kamu dengar perkataan istrimu sih dibanding perkataanku. Kira-kira gitu kata Tuhan Allah. Adam ini aneh juga sih. Hawa sudah aneh. Nambah-nambahin ayat. Lebih percaya si ular daripada suaminya atau Tuhan Allah. Adam ikutan. Lebih percaya Hawa dibanding Tuhan Allah. Ini meskipun tidak ditulis di Alkitab ya. Mungkin Hawa sambil nangis-nangis ngasih ke suaminya gitu. Karena tidak mungkin juga kan si Hawa kasih langsung Adam makan begitu saja. Kan Adam tahu itu larangan. Pasti sebenarnya terjadi dialog yang tidak ditulis di Alkitab. Itu sudah pasti. Kita tidak tahu. Intinya adalah Adam pun menuruti Hawa. Sehingga jatuh dalam dosa. Mungkin Hawa nangis-nangis gitu sehingga Adam ya deh. Mungkin. Kita tidak tahu pasti. Yang Alkitab tulis Adam pun memakannya. Nah, jadi apa yang Tuhan lakukan terhadap Adam? Ayat 17 tuh. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Karena kamu melanggar, maka terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk adalah tanah. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi manusia menjadi sulit mencari rezeki di bumi. Harus bekerja keras. Ayat 18. Semak duri
dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi, di bumi sekarang sudah ada semak duri dan rumput duri. Ini harafiah? Ya, bisa harafiah. Tapi juga bisa artinya di balik pesan harafiahnya ada pesan teologis juga. Bahwa bumi akan menjadi susah, menyusahkan. Ada banyak sekali menyusahkan rintangan. Ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini ada yang mengartikan begini. Karena jatuh dalam dosa, maka manusia tidak hidup kekal lagi. Penyakit bisa masuk, sel-sel bisa menua, maka diberikan Tuhan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, sayur-sayuran maksudnya, supaya kalau sakit itulah obatnya. Sebab hari itu belum ada apotek. Nah, ini pun kemungkinan karena ini tafsir. Tapi tafsir itu tidak boleh ngawur sama sekali. Tafsir itu harus ada dasarnya juga, ya. Ayat 19 kita baca. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Kau akan berpeluh nanti. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Ingat, manusia dibentuk dari debu tanah. Kejadian 2 ayat 7. Dan dihembus nismat hayim. Roh. Nesyamah. Konteksnya adalah roh Allah maksudnya. Roh yang berasal dari Allah. Ya. Karena dari situlah engkau diambil dari tanah. Diingatkan lagi. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebenarnya kalau Adam dan Hawa tidak pernah buat dosa, tidak kembali menjadi debu. Tapi karena berbuat dosa, maka kembali menjadi debu. Artinya akan mati fisiknya. Kalau cuma mati fisiknya, masih mending. Masalahnya rohnya pun ikut mati, jiwanya ikut mati. Nanti di penjelasan berikutnya akan menjadi jelas. Yang mati ternyata tidak hanya fisiknya. Ya. Nanti akan di kitab Roma akan dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah undur di Kejadian nanti. Di kitab Kejadian. Ditinggal oleh Allah. Nah, ada yang lebih mengerikan dibanding kematian fisik. Debu menjadi debu, kalau memang itu cuma jadi debu lalu hilang, nggak masalah. Tapi, kalau nanti manusia itu dihakimi rohnya, jiwanya, ini menjadi masalah. Masalah paling serius. Itulah sebabnya keselamatan, tekanannya atau fokusnya bukan pada fisik, bukan pada tubuh. Kesembuhan tubuh percuma. Bukan percuma sama sekali sih, kita kalau sakit mau sembuh juga. Tapi ajaran utama itu bukan kesembuhan fisik. Ya, ingat baik-baik. Jangan selalu kesembuhan yang ditonjolkan, kesembuhan fisik terus. Sebab manusia pasti kembali menjadi debu. Daging dan darah kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nggak bakalan masuk surga. Tubuh kita ini nggak bakalan masuk surga. Akan kembali menjadi debu. Yang masuk surga adalah roh atau jiwa kita. Diberi tubuh yang baru. Nanti suatu hari kita akan sampai ke kitab yang membahas tentang itu. Hari ini kita sudah belajar. Apa sih akar masalah dari dosa ini? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kalau kita perhatikan, coba perhatikan, kenapa Hawa menanggapi si ular? Ular memancing dengan hoax. Boleh kamu makan kan semuanya? Supaya Hawa penasaran. Kesalahan yang pertama manusia, menanggapi perkataan iblis. Udah menanggapi, si iblis terus-menerus melancarkan hoax. Si Hawa menanggapinya salah.
ditambah-tambah pakai raba segala. Si iblis akhirnya menyerang pada ujungnya, intinya. Kamu nggak mati nanti kalau makan, kamu jadi seperti Allah. Kesalahan utama manusia adalah percaya kepada ucapan yang lain, bukan pada ucapan Tuhan Allah. Kesalahan manusia sampai hari ini adalah makan dari buah itu, tanda kutip. Lebih percaya kepada yang lain dibanding percaya kepada Tuhan Allah. Belajar pada yang lain. Makan sesuatu dari yang lain. Jiwanya makan sesuatu dari yang lain. Berupa apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ajaran, filosofi. Kalau ajaran yang masuk salah, rusak manusianya. Tidak mengerti kebenaran. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa Hawa diciptakan bisa berbuat salah? Kenapa nggak manusia itu diciptakan dengan mindset yang tidak pernah buat salah? Bapak Ibu tentu ingat, manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, serupa dengan Allah. Maksudnya tentu saja punya kesadaran, yang punya kebebasan untuk memutuskan keputusan diri sendiri, membuat keputusan yang independen, yang bebas, tidak dipengaruhi siapapun. Mengapa manusia diberi kehendak bebas? Mengapa? Resikonya manusia itu bisa salah. Resikonya manusia bisa berkhianat terhadap Tuhan. Resikonya manusia bisa bandel. Kenapa diberi kehendak bebas? Karena manusia tidak diciptakan seperti robot biologis. Manusia diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Yang mirip penciptanya. Jadi harus punya kehendak bebas. Supaya bisa mencintai dengan tulus. Bukan karena diprogram otaknya seperti komputer. Bukan karena digerakkan hatinya sama Tuhan. Harus ke sana ke sini dirasuk oleh Tuhan. Diambil alih kesadarannya. Tentu saja bukan. Sebab kalau Tuhan mengambil alih kesadaran manusia, Tuhan yang menentukan, yang predestin manusia itu nanti jatuh dalam dosa. Yang harus bertanggung jawab siapa? Kan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang membuat takdir. Tidak, Tuhan tidak membuat takdir bahwa manusia itu berdosa. Bahkan Tuhan melarang Adam supaya tidak makan buah itu. Hari ini kita pun harus, ayo, kata Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tubuhmu bait Allah. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Waduh, ini masih panjang, saudara. Masih panjang, Bapak Ibu. Tapi sampai di sini Bapak Ibu harus mengerti bahwa kita itu punya kehendak bebas. Faktanya kita bisa memilih, bukan? Sudah nggak perlu debat sama orang yang tidak percaya bahwa kita punya kehendak bebas. Fakta saja. Faktanya kamu debat. Apa Tuhan yang menentukan itu? Faktanya kamu marah-marah. Faktanya kamu berbuat salah, berbuat dosa. Apa Tuhan yang menentukan? Apa dunia ini panggung sandiwara? Apa semuanya skenario dari Tuhan? Tentu saja bukan. Cintanya Tuhan kepada manusia itu bukan skenario. Tulus. Demikian juga diharapkan manusia membalas cintanya pada Tuhan. Sebab cinta itu ada dua pihak, bukan satu pihak. Kalau cuma satu pihak, Tuhan mengasihi kita, tapi manusianya tidak mengasihi Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Tidak selamat manusianya. Makanya di sesi-sesi kita yang lalu kita sudah bahas bahwa nama Tuhan Yud-He Waw-He atau Yud-He Vav-He itu dibaca Adonai, itu gematria, angka gematrianya 26. Lengkap 26. Sedangkan gematrianya manusia itu 13. Cinta itu 13. Ahava. Ahava itu 13. Ahava membutuhkan pasangan. 13 tambah 13, 26. Jadi Tuhan itu kasih yang bagaimana?
kasih yang ada pasangan. Jadi Tuhan mengharapkan kita meresponi cintanya Tuhan. Supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Manusia sangat terkutuk kalau tidak mengasihi Tuhan. Di Perjanjian Baru dikatakan, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Jadi, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa keinginan manusia yang dilakukan manusia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan atau melanggar aturan, itu sama dengan berkhianat sama Tuhan. Itulah dosa. Itulah dosa mula-mula yang terjadi di Eden. Itulah dosa yang diperbuat oleh manusia pertama. Nanti di sesi minggu depan kita akan lihat bahwa dosa ini ternyata menular. Menular. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa dosa ini efeknya panjang. Menular ke sana kemari, panjang. Jadi, karena satu orang, yaitu Adam, seluruh dunia masuk dalam perangkap dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ini manusia menjadi mati dosa karena dosa. Fisik manusia jadi mati. Sekarang semua orang pasti mati fisiknya. Itu akibat dosa Adam yang diperbuat pertama itu. Tidak ada satu orang pun yang akan hidup kekal. Kecuali nanti ketika Tuhan Yesus datang lagi, barulah orang yang percaya diberi hidup kekal. Diberi tubuh yang kekal. Bapak Ibu, jadi malam ini kita belajar akar masalah dari dosa itu berasal dari orang itu sendiri. Manusia itu sendiri. Waktu diciptakan manusia masih polos, tidak ada kodrat dosa. Tapi ada kehendak bebas. Masalahnya kehendak bebasnya itu dia pakai. Dia salah gunakan. Justru kehendak bebas ini bermata dua. Kalau salah digunakan, membinasakan. Tapi kalau benar digunakan untuk mengasihi Tuhan, menyelamatkan. Nah, sampai di sini sudah jelas bahwa manusia yang salah, ya manusia yang harus bertanggung jawab. Itu artinya bukan Tuhan yang menentukan. Itu artinya tidak ada predestinasi. Kalau kita ngomong predestinasi, Tuhan menentukan langit dan bumi itu bentuknya seperti sekarang ini. Iya, betul. Manusia itu matanya dua di depan. Iya, benar. Bumi itu bulat, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang merancang semua yang ada di langit dan bumi ini. Termasuk yang ada di surga. Tuhan yang merancang, yang menentukan. Yang mendesain. Tetapi soal manusia, Tuhan yang menentukan juga. Menentukan apa? Bahwa manusia diciptakan seperti penciptanya. Punya kesadaran. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak bebas. Itu kedaulatan Tuhan untuk menentukan. Tapi Tuhan tidak menentukan nanti yang si A akan cinta aku, si B tidak. Kayak sandiwara saja. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.